told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin mengaku kecewa melihat timnya dikalahkan IBK Altos 2-3 pada lanjutan Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Setelah meraih 2 kemenangan awal musim ini, Red Sparks tampil di bawah performa terbaiknya saat menjamu IBK Altos. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan bahkan sempat tertinggal 0-2 dari IBK Altos. Sempat bangkit dan menyamakan kedudukan 2-2, Red Sparks akhirnya kalah 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, Oktober 15 dari IBK Altos. Ko Hye-jin mengakui Red Sparks gagal tampil apik sebagai tim saat menjamu IBK Altos. Red Sparks, disebut Ko Hye-jin, seperti memberi kemenangan untuk IBK Altos. Tidak apa-apa jika hanya 1 atau 2 pemain yang bermain buruk, tetapi karena kami bermain buruk secara keseluruhan, performa kami tidak bagus. Tidak apa-apa jika performa kami bagus dan lawan bermain dengan baik. Namun, hari ini, sepertinya kami memberikan pertandingan begitu saja untuk lawan, ujar Ko Hye-jin. Lebih lanjut Ko Hye-jin mengungkapkan alasan kenapa Red Sparks bermain buruk saat melawan IBK Altos. Salah satunya adalah para pemain Red Sparks tidak tenang. Set pertama berjalan dengan sangat baik. Namun ada yang namanya flow, permainan, dan begitu flow mulai salah, kesalahan akan terjadi. Kesalahan yang tidak akan kami lakukan sebelumnya. Mereka goyah dan menjadi tidak sabar, jadi saya memberitahu para pemain untuk tenang dan santai. Namun, itu adalah sesuatu yang perlu dirasakan para pemain saat bermain. Saya harap kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini lagi di masa mendatang, kata Ko Hye-jin menambahkan. Sementara itu, sosok pevoli andalan Indonesia Megawati Hangestri kembali jadi sorotan dari media Korea Selatan. Meski gagal membawa Red Sparks menang lawan IBK Altos, tetap saja peran Mega sangat sentral di klubnya. Media lokal setempat, Donga, merilis artikel utama yang menyebut bahwa Megatron, julukan Megawati menjadi simbol kuota Asia di V-League. Dikatakan, penerapan kuota Asia di V-League yang melibatkan pemain-pemain berbakat dari Asia Timur dan Asia Tenggara, telah membawa banyak perubahan positif. Penampilan impresif Mega, baik dari segi skill maupun karisma, mendorong peningkatan popularitas V-League dan timnya di Asia Tenggara. Dari segi statistik permainan, Mega menempati peringkat atas dalam berbagai indikator serangan pada musim lalu. Di antaranya jumlah skor, 736 poin, dan tingkat keberhasilan serangan, 43,95%, hingga tetap produktif di Red Sparks. Selain dikenal karena performanya, Donga juga memuji Mega yang berhasil menarik perhatian publik karena mengenakan hijab selama bertanding. Hal itu, menurut media tersebut, membuat Mega dengan cepat dicintai di Korea. Akibatnya, jumlah pengikut di akun resmi Instagram Red Sparks turut melonjak drastis. Jumlahnya mencapai 344.000 pengikut. Angka ini jauh melampaui tim-tim besar lainnya di V-League. Meski telah menjadi simbol penting bagi kuota Asia di V-League, Mega tidak merasa puas. Ia menganggap perhatian yang diterimanya adalah dorongan untuk terus bekerja keras. Saya senang bisa berkontribusi pada peningkatan popularitas V-League musim lalu. Dengan diperluasnya kuota Asia, saya akan berusaha lebih keras musim ini, ujarnya. Meskipun terkadang mengalami penurunan performa, saya akan mengatasinya seperti musim lalu dan tampil lebih baik, sambung Megawati. Usai laga Red Sparks versus IBK Altos, Rabu 30 Oktober 2024, Megawati Hangestri berhasil mencetak 18 poin. Tambahan poin itu membuat Mega kini menempati urutan 3 update daftar top skor Liga Voli Korea terbaru. Victoria dan Chak, IBK Altos, semakin sulit dikejar di urutan teratas. Vanja Bukilit di urutan kedua dengan 61 poin, Tutku Gurcu Yusgen dari Pink Speeders dengan 57 poin dan di urutan kelima ada Park Jeng-ah dari I-Peppers dengan 54 poin. Alih-alih menyalahkan duet legiun asingnya, Ko Hye-jin mengambil hikmah bahwa kesalahan yang dilakukan pemainnya terjadi di awal musim.
sehingga dirinya memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi dan pembenahan. Penampilannya secara keseluruhan tidak bagus. Dimungkinkan untuk menutupi satu atau dua pemain yang terguncang, tetapi dalam permainan ini, semua pemain terguncang secara keseluruhan, terang Ko Hye-jin. Tidak masalah jika kami tampil bagus dan kalah karena lawan tampil lebih baik, tapi itu mengecewakan. Saya rasa beruntung sekali game seperti ini bisa terjadi di awal musim sehingga masih sempat untuk dilakukan perbaikan, terang pria yang semasa masih aktif sebagai pevoli. Berposisi sebagai middle blocker. Megawati dan kawan-kawan harus menjalani laga tandang pada pertandingan keempat putaran pertama. Red Sparks akan menantang Korea Expressway Hi-Pass, Minggu, 3 November 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Daejeon Red Sparks dipaksa menyerah oleh IBK Altos di laga ketiga putaran 1 Korean V-League, alias Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 di Chungmu Gymnasium, Rabu, 30 Oktober 2024, petang waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berjalan dengan seru dan menegangkan. Red Sparks sebenarnya sempat bisa dalam posisi unggul namun IBK Altos bisa menang dengan skor 2-3 atas Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Di set pertama, Red Sparks langsung tertinggal jauh. IBK Altos mampu memimpin 0-8. Red Sparks berusaha keras untuk membalikkan situasi, termasuk mengambil timeout. Namun IBK Altos masih terlalu tangguh dan mereka bisa unggul Oktober 20. Red Sparks sempat terlihat bangkit. Namun mereka tak bisa mengejar perolehan poin IBK Altos dan kalah dengan skor 13-25 di set pertama. Di awal set kedua, duel langsung berjalan sengit. Skor sempat berimbang 2-2 dan 5-5. Sebelum blok dan spike Megawati Hangestri membuat Red Sparks akhirnya bisa meraih 2 poin beruntun dan unggul 8-6. Red Sparks kemudian bisa terus memimpin 11-9, salah satunya berkat poin yang didapat dari spike Vanja Bukilit. IBK Altos mencoba mengejar tapi mereka masih tertinggal 16-13. Namun akhirnya IBK Altos mampu menyamakan skor menjadi 17-17. Red Sparks kemudian tertinggal 18-20 setelah spike Bukilit malah keluar lapangan. Namun Red Sparks bisa bangkit dan berbalik unggul 22-20 berkat spike Park Eun-jin. Namun dua error dari Bukilit membuat skor berimbang 23-23. Spike dari Megawati membuat Red Sparks unggul 24-23. Lalu smash dari Bukilit membuat IBK Altos kalah 25-23 di set kedua ini. Duel di awal set ketiga juga berlangsung seru dan cukup ketat. Namun Red Sparks bisa unggul 6-4 berkat spike Teo Sungju. IBK Altos sempat mendapat momentum mengejar tapi blok dari Vanja Bukilit membuat sang tamu tetap tertinggal 13-8. Bukilit sekali lagi melakukan blok atas spike Victoria dan Chak membuat Megawati Hangestri dan kawan-kawan unggul 16-9. IBK Altos kemudian mendapat momen bangkit dan skor berubah menjadi 20-15. Error dari Dancak membuat Red Sparks unggul 22-16. Serve error dari Dancak membuat Red Sparks mendapat set point 24-17. Quick spike dari Park Eun-jin membuat IBK Altos keok 25-18. Di set keempat, duel awalnya berjalan ketat dan skor berimbang 2-2. Namun Red Sparks bisa menemukan celah untuk bisa unggul 5-3, salah satunya berkat poin dari kecerdikan Park Eun-jin dan Yeom Hye-seon. Namun setelah itu IBK Altos bangkit, meraih 4 poin beruntun dan berbalik unggul 5-7.